Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Walaupun masih di rumah, tetap sukacita. Kita bersyukur kita sampai di Advent ketiga pada minggu ini. Mari siapkan hati dan pikirannya, kita akan beribadah memuji Tuhan. Kita angkatkan lagu pertama, mari kita bersukaria. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh Tuhan supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Amin. Hukum Tuhan yang diambil di minggu kita ini yaitu dari titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian Tuhan, marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebagai orang berdosa, Allah memberikan rahmat-Nya, Dia memberikan pengampunan jika kita datang kepadanya dengan pengakuan, Tuhan, aku orang berdosa. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Kita angkatkan lagu pujian ini, Aleamang Asiroham. Asiroham, dia
dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama menyatakan amin. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah minggu Advent yang ketiga. Advent artinya adalah masa persiapan menyambut kelahiran Tuhan. Persiapan itu adalah mari kita siapkan hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lahir di hati kita. Katakan, Hosiana anakni Raja Daud, roh Tuhita. Untuk kita anak sekolah minggu di minggu ini, yaitu dari ayat bulanan 1 Tesalonik pasal 5 ayat 23, demikian bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita. Apapun yang terjadi, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Hotok tong iutonoku Yesus si panguluau. Kita nyanyikan lagu ini. Baru
iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, lagu ini akan menghantar kita untuk memberikan persembahan. Nanti setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ada satu sikap yang diinginkan Tuhan, bahwa kita harus bersinar bagi orang lain, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan lewat hidup kita. Kita angkatkan lagu ini, Naik Marsinondang Moluku di Igil Jesusi. bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu sekolah minggu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Khotbah kita hari ini tertulis di Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Tetapi Inang hanya menceritakan aja, nanti kalian baca Alkitabnya ya. Jadi di dalam nats ini Tuhan mengatakan pada waktu
itu hal kerajaan sorga diumpamakan 10 gadis yang mengambil pelita dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 13, diceritakan di sana tadi, yaitu cerita tentang ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis juga yang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia membawa pelitanya atau lampunya, tetapi tidak membawa minyaknya, persediaannya. Tetapi yang 5 yang bijaksana itu, mereka bawa lampunya, tetapi mereka juga bawa minyaknya. Kenapa ya? Karena mereka mau pergi menyongsong atau menanti, yaitu pengantin. Mereka menanti pengantin. Jadi pengantin ini yang mau datang ini lama sekali datangnya. Lama sekali sehingga lampu mereka itu habis minyaknya. Sampai ditunggu-tunggu tidak datang-datang ini pengantin laki-lakinya. Sehingga mereka semuanya yang 10 ini tertidur dan lampu mereka itu nyala terus sehingga minyaknya habis. Tiba-tiba ada suara mengatakan, bangun, bapak pengantin sudah datang. Ternyata yang 5 yang bijaksana itu yang bawa minyaknya diisi lagi lampunya. Jadi sehingga lampu mereka nyala terus. Tetapi yang 5 yang bodoh itu udah mati lampunya, nggak ada minyaknya. Jadi sehingga pada saat datang pengantinnya, sehingga yang 5 lagi dicoba mereka minta kepada temannya, kasihlah kami minyakmu. Enggak boleh. Pergilah kalian beli ke sana, ke warung-warung sana. Mereka pergi, pengantin sudah datang. Mereka yang 5 yang bijaksana masuk ke tempat pesta besar. Kemudian datang yang 5 ini, udah tertutup pintunya, nggak bisa lagi. Apa maksud dari cerita perumpamaan Tuhan Yesus ini adik-adik sekolah minggu? Nah ini, yang 5 yang bodoh itu, itulah orang-orang yang digambarkan yang tidak pernah mempersiapkan dirinya di tengah-tengah hidupnya ini untuk menunggu kedatangan Yesus. Jadi dia hanya, kalau anak-anak hanya main, gak mau sekolah minggu. Kalau dinasihati orang tuanya melawan. Kalau ada kawannya pergi sekolah minggu diketawain, sok rajin, sok baik. Tetapi digambarkan yang 5 yang pintar itu walaupun diejek temannya, kok sok rajin, sok kudus, sok baik. Mereka tidak peduli. Mereka tetap pergi beribadah, mendengar firman Tuhan. Mereka tetap sayang kepada orang tuanya, menuruti apa perintah orang tuanya. Kenapa? Kalau nanti datang Tuhan Yesus ke dunia ini kedua kalinya, orang-orang ini, orang-orang yang baik ini, orang-orang yang bijak ini, inilah yang sama-sama kepada Tuhan Yesus bersama-sama ke surga. Jadi yang 5 yang bodoh itu, yang nakal, yang malas, yang ngejek, memfitnah, melawan terus, tidak mau turut. Nah ini ditutup nanti pintu. Jadi ada di sekolah minggu, siapa mau dikatakan orang yang bodoh? Gak mau kan? Inang gak mau. Inang mau ke kelompok yang bijak itu. Kenapa? Mempersiapkan diri, berbuat baik. Berbuat baik mumpung masih ada waktu. Taat kepada orang tua, taat nasihat orang tua, rajin ke gereja. Sekarang ini ada di sekolah minggu ya, masa pandemi kan, virus COVID, kita nggak bisa ke gereja. Jadi jangan karena nggak ke gereja kita malas-malasan, padahal ada ibadah di rumah kan. Jadi orang yang tidak mau beribadah di rumah itu, nggak mau mendengarkan firman Tuhan itu adalah orang yang bodoh. Tetapi orang yang ikut ibadah walaupun di rumah, itulah orang yang pintar, yang bijak, yang 5.
Jadi yang bodoh itu nanti akan dibakar ke neraka. Datang Tuhan Yesus, pergi, aku enggak mengenal kamu. Dibakar ke neraka. Tetapi orang yang bijak tadi, yang baik, yang rajin mendengar firman Tuhan dan berdoa, datang Tuhan Yesus, masuklah kita bersama-sama ke surga. Jadi ada di sekolah minggu, mari kita menjadi anak yang bijak sana, jangan jadi anak yang bodoh, supaya kita masuk ke surga bersama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan, di mana Tuhan mengajari kami supaya kami anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang bijaksana. Anak-anak yang bijaksana yaitu anak-anak yang baik, yang melakukan perintah Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak yang bodoh, yang tidak dibuka pintu untuknya, tetapi mereka akan dihukum oleh Tuhan. Kami Tuhan menjadi anak sekolah minggu yang baik, yang mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus kelak di sorga. Tuhan berkati kami anak-anak sekolah minggu sehat-sehat, berkati orang tua kami, berkati juga Tuhan kami supaya menjadi anak yang pintar dan disukai oleh Yesus dan banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa kami ini. Amin. Mari kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.